Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Ulfahmed. Pada video kali ini kita akan belajar tentang operasi bilangan desimal dan perbandingan desimal. Saksikan video ini sampai akhir ya, agar kalian dapat memahami materi pada video kali ini dengan baik. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini agar channel ini dapat terus berkembang dan terus semangat membuat video pembelajaran yang lain. Yang pertama, kita akan membahas pecahan desimal dan bilangan desimal. Pecahan desimal adalah bentuk pecahan dari bilangan desimal dengan penyebut per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Sedangkan bilangan desimal adalah bilangan yang ditandai dengan tanda desimal, yaitu tanda koma. Pecahan desimal bisa diubah menjadi bilangan desimal, begitu juga sebaliknya. Ini disajikan contoh pecahan desimal yang akan kita ubah menjadi bilangan desimal di sebelah kiri. Sedangkan yang di sebelah kanan bilangan desimal yang akan kita ubah menjadi pecahan desimal. Contoh yang pertama, pecahan desimalnya 3 per 10. 3 per 10 akan kita ubah menjadi bilangan desimal. Caranya, tuliskan pembilangnya, yaitu 3. Lihat penyebutnya. Penyebutnya per 10, artinya nanti satu angka di belakang koma. Kita hitung satu angka di belakang koma dari belakang 1. Kemudian koma. Lalu 0. Artinya 3 per 10 sama dengan 0,3. Kemudian 2359 per 1000. Langkahnya masih sama, yaitu kita tuliskan dahulu pembilangnya. 2359. Karena per 1000 artinya nanti ini 3 angka di belakang koma. Kita hitung 3 angka dari belakang. 1, 2, 3. Kita tulis tanda koma di sini. Berarti bilangan desimalnya yaitu 2,359. 25 per 10. Kita tuliskan dahulu 25-nya di sini. Karena per 10 berarti satu angka di belakang koma. Satu angka dilanjutkan koma. 2,5. 2 per 100. 2 per 100 akan kita ubah menjadi bilangan desimal. Caranya tulis dahulu pembilangnya, sama seperti sebelum-sebelumnya. Kemudian penyebutnya per 100, artinya nanti 2 angka di belakang koma. Ini ada satu angka, baru ada satu angka. Untuk membuat 2 angka di belakang koma, kita buat angka 0 di sini. Bilangan 0, kemudian koma. Lalu depannya ada 0. Artinya 2 per 100 sama dengan 0,02. Ada 2 angka di belakang koma. Contoh 20 per 10. Untuk mengubah menjadi bilangan desimal masih sama, yaitu tuliskan dahulu pembilangnya, yaitu 20. Kemudian karena per 10, satu angka di belakang koma. Ini satu angka di sini, koma. Berarti 20 per 10 bisa kita ubah menjadi 2,0. Bisa dipahami ya teman-teman untuk mengubah pecahan desimal menjadi bilangan desimal. Kita lanjut ke contoh yang sebelah kanan. Di sini disajikan bilangan desimal. Nanti kita akan ubah bersama bilangan desimal di sini menjadi pecahan desimal. Contoh yang pertama di sini 0,2. Untuk 0,2 kita bisa menuliskan pecahan desimalnya, mengubah pecahan desimalnya dengan cara kita tuliskan dahulu, berarti di sini pembilangnya adalah 2 per, kita lihat di sini ada berapa angka di belakang koma. Ada 1, berarti pernya per 10. Selanjutnya 4,2, berarti pembilangnya 42 per, karena satu angka di belakang koma, pernya 10. Selanjutnya 0,03, berarti pembilangnya adalah 3 per, kita lihat ada 2 angka di belakang koma, berarti penyebutnya 100. Lalu 5,678, pembilangnya adalah 5.678. Lalu untuk pernya atau penyebutnya kita lihat ada 3 angka di belakang koma, berarti per 1000. Kemudian 7, apakah 7 ini merupakan bilangan desimal? Ya, kalau kita membuat 7 sebagai bilangan desimal, berarti ini adalah 7,
0, misalkan kita tambahkan 0 di sini, lalu 70 sebagai pembilang per 10 karena satu angka di belakang koma. Pun boleh saja kalau kalian mau menuliskannya misalkan menjadi 7,00. Artinya ini bisa kita tulis pecahan desimalnya yaitu 700 per 100 karena ada dua angka di belakang koma. Bisa dipahami ya teman-teman, cara mengubah pecahan desimal menjadi bilangan desimal dan begitu juga sebaliknya. Nah, sekarang kita akan membahas operasi bilangan desimal. Yang pertama akan kita bahas adalah penjumlahan dan pengurangan desimal. Untuk operasi penjumlahan dan pengurangan desimal bisa kita kerjakan dengan cara bersusun ke bawah dengan tanda desimal sejajar secara vertikal. Jadi syaratnya tanda komanya atau tanda desimalnya harus lurus ya teman-teman. Kita ke contoh langsung ya. Untuk contoh penjumlahan terlebih dahulu. 230,5 ditambah 61,4. Kita buat bersusunnya di sini 230,5 ditambah 61,4. Kita lihat tanda desimalnya harus sejajar di sini. Harus lurus ya teman-teman. Kita jumlah. Untuk proses penjumlahannya sama dengan proses penjumlahan seperti biasa. 5 ditambah 4 hasilnya adalah 9. 0 ditambah 1 hasilnya 1. 3 tambah 6 hasilnya 9. 2 di sini turun ya teman-teman. Kemudian tanda desimalnya pun ikut sejajar di sini. Berarti hasilnya adalah 291,9. Mudah bukan? Lanjut ke contoh selanjutnya. 20 ditambah 32,4 ditambah 0,07. Kita buatkan dulu bentuk bersusunnya ya teman-teman. Untuk 20, apakah dia memiliki tanda desimal? Seperti tadi yang sudah dijelaskan, 20 juga memiliki tanda desimal, yaitu 20,0 di sini. Kemudian 32,4, kita tuliskan 32,4 di sini. Ada 0,07, kita luruskan ya teman-teman untuk tanda desimalnya. Berarti 0 di sini, 0,07. Kita jumlahkan. Nah, karena di sini ada dua angka di belakang koma, kita buat yang lainnya juga dua angka di belakang koma. Tambahkan dengan bilangan 0. Kita jumlah ya teman-teman. 0 tambah 0 tambah 7 hasilnya adalah 7. 0 tambah 4 tambah 0 hasilnya 4. 0 tambah 2 tambah 0 hasilnya adalah 2. 2 tambah 3 hasilnya 5. Untuk tanda desimal kita turunkan. Berarti hasil dari 20 tambah 32,4 tambah 0,07 adalah sama dengan 52,47. Kemudian untuk yang contoh ketiga, kita buat dulu bersusunnya 0,123 ditambah 0,989. Masih sama ya teman-teman untuk konsepnya. 3 tambah 9 hasilnya 12. Kita tulis 2 di sini. Untuk 1 ditulis di atas di sini ya teman-teman. Tambah lagi. 1 tambah 2 tambah 8 hasilnya adalah 11. Tulis 1. 1 di atas. 1 tambah 1 tambah 9 hasilnya adalah 11. 1 di sini. 1 ditulis di atas lagi. 1 tambah 0 tambah 0 hasilnya adalah 1. Kemudian, untuk tanda desimal kita tuliskan sejajar. Berarti hasilnya adalah 1,112. Bisa dipahami ya teman-teman untuk penjumlahan bilangan desimal. Selanjutnya, contoh untuk pengurangan desimal di sebelah kanan. 36,32 dikurangi 8. Kita tuliskan bersusunnya. 36,32 dikurangi 8. Apakah 8 memiliki tanda desimal? Memiliki ya teman-teman. Berarti kita bisa tuliskan 8,0. 8,0. Karena di sini 2 desimal, berarti di sini juga bisa kita tuliskan 2 desimal. Tambahkan saja 0 di sini. Kita kurangi. 2 dikurangi 0 hasilnya adalah 2. 3 dikurangi 0 hasilnya 3. 6 dikurangi 8. Tidak bisa ya teman-teman. Kita pinjam ke sini.
berarti menjadi 16. 16 dikurangi 8, hasilnya adalah 8. Karena ini sudah dipinjam oleh 6, berarti ini menyisakan 2. Turun 2 di sini, teman-teman. Untuk tanda desimal juga sejajar. Berarti hasilnya 28,32. Contoh selanjutnya, 31,32 dikurangi 0,004. Kita tulis bersusunnya 0,004. Ingat, sejajar ya teman-teman tanda desimalnya. Kemudian kita kurangi. Karena ini 3 desimal, berarti kita buat juga di sini 3 desimal agar lebih mudah untuk mengerjakannya. Kita lihat di sini 0 dikurangi 4. Tidak bisa ya teman-teman, kita pinjamkan ke sini. 0 dipinjam menjadi 10. 10 dikurangi 4 hasilnya adalah 6. 2 karena sudah dipinjam berarti sisa 1. 1 dikurangi 0 hasilnya adalah 1. 3 dikurangi 0 hasilnya adalah 3. Kemudian 1 kurangi 0 tetap 1, 3-nya tetap turun. Nah, untuk tanda desimalnya kita buat sejajar di sini. Berarti hasilnya sama dengan 31,316. Contoh terakhir di sini untuk penjumlahan dan pengurangan desimal, yaitu 9 dikurangi 0,534. Untuk 9 memiliki tanda desimal, teman-teman. 9,0. Kemudian dikurangi 0,534. Kita kurangi. Karena ini 3 desimal, kita buat untuk 9 juga 3 desimal ya teman-teman. Kita tambahkan bilangan 0 di belakang koma. Kita proses untuk pengurangannya. 0 dikurangi 4 tidak bisa, berarti pinjam menjadi 10. 10 dikurangi 4 hasilnya 6. Di depan sini menyisakan bilangan 9 karena sudah dipinjam oleh 0 di belakangnya. 9 dikurangi 3 hasilnya 6. Kemudian di sini juga menyisakan 9 karena sudah dipinjam oleh sebelahnya menjadi 9. 9 dikurangi 5 hasilnya adalah 4. Kemudian ini karena sudah dipinjam menjadi 8. 8 dikurangi 0 hasilnya adalah 8. Tanda desimalnya ikut sejajar kita tuliskan di sini. Berarti hasilnya adalah 8,46. Mudah bukan penjumlahan dan pengurangan desimal yang dikerjakan dengan cara bersusun ke bawah. Kita lanjut ya teman-teman. Untuk operasi selanjutnya yaitu perkalian desimal. Untuk perkalian desimal dikerjakan dengan cara perkalian bersusun seperti biasa. Namun ada tanda desimal nanti. Kita ke contoh langsung ya teman-teman agar kalian dapat langsung melihat apa perbedaan perkalian desimal dengan perkalian bersusun seperti biasa. Di sini contohnya 5,5 dikali 3,7. Kita buat perkalian bersusunnya 5,5 dikali 3,7. Kita lakukan perkaliannya seperti biasa. 7 dikali 5 hasilnya 35. Tulis satuannya 5, 3-nya kita gantung di sini teman-teman. Kemudian 7 dikali 5 hasilnya 35. Ditambah 3 hasilnya 38. 3 dikali 5 sekarang. 3 dikali 5 hasilnya adalah 15. Kita tulis 5, 1 digantung, 3 dikali 5 hasil 15, ditambah 1 hasilnya adalah 16. Kita tambah, 5 turun, 8 tambah 5 hasilnya 13, kita gantung satunya, 1 tambah 3 tambah 6 hasilnya adalah 10, gantung lagi satunya, 1 tambah 1 hasilnya adalah 2. Sekarang kita lihat di sini, ini 1 desimal. 1 desimal, kemudian yang ini juga 1 desimal. Sehingga nanti untuk di hasil akhirnya ada 2 angka di belakang koma.
ada 2 desimal. Kita buat 2 angka di belakang koma di sini. Kita hitung dari belakang 1, 2. Berarti hasilnya adalah 20,35. Hanya itu saja perbedaannya untuk perkalian biasa dengan perkalian desimal. Jadi untuk menentukan desimalnya di akhir ya teman-teman. Lanjut ke contoh yang kedua. 0,51 dikali 4,68. Kita lakukan perkaliannya seperti biasa. 8 kali 1 hasilnya 8. 8 dikali 5 hasilnya 40. Kita tulis 0. 4 digantung. 8 kali 0 hasilnya 0 ditambah 4 hasilnya 4. Selesai ya untuk 8. Sekarang 6. 6 dikali 1 hasilnya 6. 6 dikali 5 hasilnya 30. Kita tulis 0. 3 digantung. Kemudian 6 dikali 0 hasilnya 0 ditambah 3 hasilnya 3. Sekarang 4. 4 dikali 1 hasilnya 4. 4 dikali 5 hasilnya 20. Berarti kita tulis 0, 2 digantung. Kemudian 4 dikali 0 hasilnya 0 ditambah 2. Kita tulis 2, hasilnya 2 di sini. Kemudian kita jumlah. 8 turun ya teman-teman. 0 tambah 6 hasilnya 6. 4 tambah 0 tambah 4 hasilnya 8. 3 tambah 0 hasilnya 3. 2 turun. Nah, sekarang kita lihat. Yang pertama di sini ada 2 desimal. Di sini juga 2 desimal. Artinya nanti ada 4 desimal di akhirnya. Kita hitung 4 angka dari belakang. 1, 2, 3, 4. Berarti kita bisa tuliskan koma di sini. Artinya ini hasilnya adalah 2,3868. Contoh selanjutnya. 4,183 dikalikan 2. Kita kalikan ya teman-teman. 2 dikali 3 hasilnya 6. 2 dikali 8 hasilnya 16. 6 ditulis di sini, 1 digantung. 2 dikali 1 hasilnya 2 ditambah 1. Jadi 3. 2 dikali 4 hasilnya 8. Sekarang kita lihat. Untuk bilangan yang pertama ada 3 desimal. Untuk bilangan kedua, tidak ada ya desimalnya teman-teman. Artinya ini tetap menjadi 3 desimal hasil akhirnya. 1, 2, 3. Kemudian koma. Berarti 4,183 dikali 2 hasilnya 8,366. Mudah bukan teman-teman untuk operasi perkalian desimal? Operasi bilangan desimal selanjutnya yaitu pembagian desimal. Pembagian bilangan desimal dengan bilangan asli bisa dilakukan dengan pembagian bersusun seperti biasa. Namun, untuk tanda desimal bisa diletakkan di akhir. Kita ke contoh ya teman-teman. 7,2 dibagi 3. Kita tuliskan dulu bersusunnya. 7,2 dibagi 3. Kita lihat di sini 7. 7 dibagi 3 diperoleh hasilnya 2. 2 dikali 3 hasilnya 6. Tuliskan di bawah 7. Kita kurangi. 2 turun, 7 dikurangi 6 hasilnya adalah 1. 12 sekarang, 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. 4 dikali 3 hasilnya 12. Dikurangi, hasilnya di sini 0 ya teman-teman, berarti prosesnya selesai. Nah, sekarang kita lihat, ada berapa desimal di sini? Ada 1 angka di belakang koma, berarti nanti hasilnya juga 1 angka di belakang koma. Kita bisa tuliskan koma di sini. Berarti 7,2 dibagi 3 hasilnya adalah 2,4. Selanjutnya, 6,25 dibagi 5. Kita tuliskan bersusunnya. 6,25 dibagi 5. 6 dibagi 5 hasilnya 1. 1 dikali 5 hasilnya 5. Kita kurangi di sini. 5 turun. 2 turun, 6 dikurangi 5 hasilnya adalah 1. Kemudian 1, 2 menjadi 12. 12 dibagi 5 hasilnya adalah 2. 2 dikali 5 hasilnya adalah 10. Kita kurangi 5 di sini. Kemudian 2 dikurangi 0 hasilnya
2. 1 dikurangi 1 hasilnya 0. 25 dibagi 5 sekarang. 25 dibagi 5 hasilnya adalah 5. 5 dikali 5 sama dengan 25. Kita tulis di bawah sini ya teman-teman. Kita kurangi hasilnya 0. Nah, sekarang kita lihat di sini ada 2 desimal. 2 desimal untuk di sini berarti di hasil akhirnya adalah menjadi 1,25. Ada 2 angka di belakang koma. Contoh yang ketiga, 1,08 dibagi 9. Kita tuliskan dulu bersusunnya ya teman-teman. 1,08 dibagi 9. 1 dibagi 9. Tidak bisa ya teman-teman, karena 1 lebih kecil daripada 9. Oleh karenanya, kita tuliskan di sini 0, karena lebih kecil di sini, komanya boleh kita tuliskan di awal. Kemudian, ini mundur ya teman-teman menjadi 10. 10 dibagi 9. 10 dibagi 9 hasilnya 1. 1 dikali 9 hasilnya adalah 9. Kita kurangi. Kemudian di sini 8 turun, 10 dikurangi 9 hasilnya adalah 1. 18 dibagi 9 hasilnya adalah 2. 2 dikali 9 hasilnya 18. Kita kurangi di sini. Hasilnya 0 ya teman-teman. Berarti 1,08 dibagi 9 sama dengan 0,12. Lanjut ya teman-teman. Kita masih membahas tentang pembagian desimal. Yang akan kita bahas sekarang adalah pembagian bilangan desimal dengan bilangan desimal. Langkahnya adalah mengubah pembaginya menjadi bilangan asli, yaitu dengan cara mengubah menjadi pecahan desimal. Lanjut ke contoh ya teman-teman. Contoh yang pertama, 3,13 dibagi 0,4. Kita akan mengubah penyebutnya menjadi bilangan asli terlebih dahulu. 3,13 per 0,4. Kita lihat di sini penyebutnya 0,4, satu angka di belakang koma. Artinya ini bisa diubah menjadi bilangan asli dengan cara dikali 10. Oleh karenanya, pembilang dan penyebut di sini kita akan sama-sama kali dengan 10. 3,13 dikali 10 per 0,4 dikali 10 sama dengan 3,13 dikali 10 hasilnya berarti 31,3 per 0,4 dikali 10 menjadi 4. Berarti pembagiannya bisa kita tuliskan 31,3 dibagi 4. Kita buat pembagian bersusunnya teman-teman. 31,3 dibagi 4. 3 dibagi 4 tidak bisa. Kita ambil 31. 31 dibagi 4 hasilnya yang mendekati adalah 7. 7 dikali 4 hasilnya 28. Kita kurangi. 3-nya turun, komanya turun. 1 dikurangi 8 tidak bisa, berarti pinjam menjadi 11. 11 dikurangi 8 hasilnya adalah 3. Karena bilangan 3 ini sudah dipinjam, maka sisa 2. 2 dikurangi 2, 0 ya teman-teman. Kita lihat di sini 3,3. 3,3 dibagi 4. Tidak bisa ya teman-teman, berarti muncul koma, muncul ini dikali 10, berarti menjadi 33. 33 dibagi 4, yang mendekati adalah 8. 8 dikali 4 hasilnya 32. Kita kurangi, 33 dikurangi 32. 3 kurangi 2 hasilnya adalah 1. Ini depannya 0 ya teman-teman. Sekarang 1. 1 dibagi 4. Tidak bisa, berarti ini muncul 0 kembali. 10 dibagi 4, yang mendekati hasilnya 2. 2 dikali 4 hasilnya 8. Kita kurangi, 10 kurangi 8 hasilnya adalah 2. Kemudian 2 dibagi 4 tidak bisa, muncul 0 lagi. 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5. 5 dikali 4 hasilnya adalah 20. Selesai teman-teman karena sudah habis. Berarti 3,13 dibagi 0,4 hasilnya adalah yang ini. 7,825. Contoh selanjutnya. 12 dibagi 0,8. Langkahnya sama, yaitu mengubah 0,8-nya menjadi bilangan asli. 12 dibagi 0,8.
Karena di sini 0,8 satu desimal akan kita kalikan menjadi kali 10 ya teman-teman. Karena satu desimal berarti 0,8 juga dikali 10 sama dengan 12 dikali 10 hasilnya 120 per 0,8 dikali 10 hasilnya 8. Berarti pembagiannya boleh kita tulis 120 dibagi 8. 1 dibagi 8 tidak bisa, kita ambil 12. 12 dibagi 8 yang mendekati hasilnya 1. 1 kali 8 hasilnya 8, kita kurangi, 0-nya turun, 12 dikurangi 8 hasilnya 4, berarti 40. 40 dibagi 8 hasilnya adalah 5. 5 dikali 8 hasilnya adalah 40. Kita kurangi, sudah habis ya teman-teman, berarti prosesnya sudah selesai. Artinya 120 dibagi 8 hasilnya sama dengan 15. Dan ini pun sama, 12 dibagi 0,8 sama dengan 15. Bisa dipahami ya teman-teman untuk operasi pembagian desimal. Kemudian, kita akan membahas tentang perbandingan bilangan desimal. Contohnya di sini, berilah tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Untuk contoh yang pertama, 234,32 dengan 45,345. Untuk membandingkannya, yang pertama kita lihat bilangan cacahnya. Bilangan cacah yang pertama di sini 234, di sini 45. Manakah yang lebih besar di antara 234 dengan 45? Jelas lebih besar 234 ya teman-teman. Oleh karenanya, 234,32 lebih dari 45,345. Contoh yang kedua, kita lihat lagi 678,92 dengan 678,925. Kita lihat bilangan cacahnya. Di sini bilangan cacahnya 678, di sini juga 678. Karena bilangan cacahnya sama, kita lihat bilangan desimalnya. Bilangan desimal yang pertama di sini 9, di sini juga 9. Kemudian di sini 2, di sini juga 2. Masih sama ya teman-teman besarnya. Sekarang kita lihat bilangan desimal yang ketiga. Untuk yang ketiga di sini berarti ada bilangan berapa teman-teman? Ada 0. Kemudian yang di sini 5. Mana yang lebih besar? Yang ini ya teman-teman, ini lebih besar. 678,925 lebih besar. Oleh karenanya 678,92 ini kurang dari 678,925. Jadi, kita bisa membandingkan bilangan cacahnya terlebih dahulu, kemudian ke bilangan desimalnya satu per satu. Lanjut ke contoh yang terakhir, 12,478 dengan 12,9. Langkahnya sama ya teman-teman. Kita lihat bilangan cacahnya. Yaitu di sini 12, di sini juga 12. Karena sama-sama 12, kita geser perbandingannya, lihat bilangan desimal. Di sini bilangan desimalnya 4, di sini 9. Mana yang lebih besar teman-teman? Jelas lebih besar 9. Walaupun di sini bentuknya ada 3 desimal, namun yang kita bandingkan yang terdekat dengan koma terlebih dahulu. Di sini 4, di sini 9. 9 lebih besar daripada 4. Oleh karenanya, 12,478 ini lebih kecil atau kurang dari 12,9. Mudah bukan teman-teman untuk membandingkan bilangan desimal? Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Share video ini agar lebih bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen ya. Sampai jumpa di video yang lain. Tetap semangat belajar bersama Ulfahmed.